Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI. Publik kita kini dihebohkan kembali dengan munculnya aksi penolakan dari berbagai kalangan terhadap pengesahan hasil revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Gedung DPR Senayan. Namun, yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah apa yang menjadi dasar penolakan oleh para pihak-pihak tersebut. Kita anggap sebagai sebuah hal yang absurd atau tidak jelas alasannya, karena para pihak-pihak yang menolak hasil revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini mengatakan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI yang kental dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Padahal jika kita perhatikan bersama dan secara mendetail, tidak ada satupun pasal pada hasil revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia secara keseluruhan dapat mengisi jabatan di lembaga sipil, melainkan hanya perwira-perwira Tentara Nasional Indonesia lah yang bisa menjabat pada lembaga-lembaga atau badan tertentu yang secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Adapun beberapa pasal yang berubah atau ditambahkan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang telah direvisi dan menjadi dasar penolakan tersebut adalah: pertama, penempatan Tentara Nasional Indonesia pada kementerian atau lembaga yang awalnya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia tersebut mengatur prajurit aktif hanya bisa menjabat pada jabatan sipil beberapa kementerian atau lembaga. Namun dengan adanya revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini ditambah jumlahnya menjadi lebih banyak kementerian atau lembaga yang bisa dijabat. Akan tetapi itu juga dengan ketentuan berdasarkan permintaan pimpinan kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Adapun beberapa kementerian atau lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebelum direvisi adalah: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. 3. Sekretariat Militer Presiden. 4. Badan Intelijen Negara. 5. Badan Siber dan atau Sandi Negara. 6. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 7. Badan Search and Rescue atau SAR Nasional. 8. Badan Narkotika Nasional atau BNN. 10. Mahkamah Agung. Kemudian, setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, ditambahkan beberapa kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, diantaranya adalah: 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. 3. Keamanan Laut. 4. Kejaksaan Agung Khusus Jaksa Bidang Militer. 5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Jika kita perhatikan bersama dan kita pelajari secara mendetail bahwa adapun seluruh kementerian atau lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI tersebut, baik sebelum dilakukan revisi maupun sudah direvisi, kesemuanya adalah kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang memiliki tujuan menyelamatkan warga negara Indonesia dari ancaman, baik ancaman global maupun ancaman internal, sehingga dengan demikian tidak dapat dipungkiri jabatan pada lembaga atau kementerian tersebut bisa saja diisi oleh prajurit TNI. Namun, dalam pengertian prajurit TNI di sini, jangan diartikan sebagai prajurit-prajurit TNI yang berpangkat tamtama atau bintara, melainkan TNI yang berpangkat perwira, yang tentunya telah memiliki pendidikan tinggi dan khusus, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan ditambah lagi jam terbang yang tinggi. Selain penambahan kementerian atau lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, Undang-Undang TNI juga menambahkan tugas operasi militer selain perang atau ONSP dengan adanya 2 tugas tambahan baru. Sebelumnya, terdapat 14 tugas, kini bertambah menjadi 16 tugas. Adapun tugas operasi militer selain perang atau ONSP sebelum Undang-Undang TNI direvisi yaitu: 1.
mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi aksi terorisme. 4. Mengamankan wilayah perbatasan. 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah. 10. Membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan undang-undang. 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia. 12. Membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Kemudian adapun penambahan setelah Undang-Undang TNI direvisi pada tugas operasi militer selain perang atau ONSP, terdapat 2 penambahan tugas yaitu 1. Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber. 2. Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Adapun penambahan 2 tugas prajurit TNI pada tugas operasi militer selain perang atau ONSP dalam Undang-Undang TNI tersebut, jika kita perhatikan bersama secara mendetail dan mendalam, tidak ada yang menyatakan bahwa dui fungsi ABRE dihidupkan kembali, melainkan hanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya memberikan peluang TNI untuk bertugas dan menjabat pada bidang siber, khususnya pertahanan siber. Karena mengingat zaman modern ini, peperangan bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi di dunia siber atau perang siber. Bahkan pola tersebut sudah diterapkan oleh negara-negara maju seperti Jerman yang memiliki komando siber untuk menghadapi perang di negara tetangganya Ukraina. Jadi, tidak ada permasalahan yang krusial dan urgen atau permasalahan yang perlu dikhawatirkan dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Maret tahun 2025 tersebut. Bahkan semestinya revisi Undang-Undang TNI ini mendapat dukungan luas dari semua elemen karena dapat memperkuat negara Indonesia pada bidang-bidang tertentu. Misalnya pada bidang siber, di mana seperti yang kita ketahui, negara kita masih sering diserang oleh hacker luar negeri. Salah satu kejadian yang paling memalukan di bidang siber adalah kegiatan penyadapan handphone Presiden kita dan beberapa pejabat kelas 1 oleh Australia pada tahun 2013. Belum lagi aksi serangan siber lainnya yang sampai sekarang tidak dapat ditangkap. Jadi dengan demikian rasanya tidak logis atau tidak perlu adanya aksi penolakan besar-besaran terhadap revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan tersebut. Jikapun ada sebagian kecil yang kontra, tentunya itu adalah hal yang biasa sebagai sebuah negara demokrasi. Namun jikapun kontra dan ingin menolak undang-undang TNI tersebut, seharusnya sudah sejak pertama sekali undang-undang ini disahkan pada tahun 2004. Karena mengingat sebelum direvisi pada tahun 2025, undang-undang TNI tersebut sudah mengatur bahwa prajurit TNI bisa menduduki atau menjabat di beberapa kementerian atau lembaga sipil. Lantas mengapa baru penolakan besar-besarannya baru sekarang? Tentunya aksi penolakan terhadap undang-undang TNI tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya yang sangat besar, mengingat saat ini bahwa institusi TNI adalah salah satu institusi yang memiliki citra paling baik di masyarakat dibandingkan dengan institusi sebelah dan juga di PR. Lantas mengapa tiba-tiba begitu banyak penolakan yang terjadi dengan memfitnah bahwa dui fungsi ABRE akan dihidupkan kembali? Atau mungkin jangan-jangan kita bisa saja menduga ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan purnawirawan TNI Bintang 4 yang juga merupakan menantu Presiden Soeharto yang kental dengan dui fungsi ABRE, sehingga Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan dui fungsi ABRI-nya Soeharto. Tentunya ini adalah ilmu cocoklogi yang sangat memprihatinkan, mengingat hari ini di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
telah banyak kasus korupsi yang terungkap. Sehingga banyak mafia-mafia yang merasa terganggu. Lantas dengan cepat memanfaatkan isu pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan menudingnya sebagai upaya menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Jika benar demikian tentulah ini fitnah yang kejam. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, mohon tinggalkan like dan komentar dan juga bagikan. Juga berikan dukungan Anda dengan mensubscribe channel ini.